Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kurang semangat Bapak Ibu ini. Kita ulang sekali lagi salamnya, boleh Bapak Ibu? Mungkin karena ini tanah Melayu, karena MC-nya tadi pakai pantun, Abang Arga juga pakai pantun, izinkan juga dulu saya pakai pantun, boleh? Nunggu ya? Jalan-jalan ke Penyengat. Cakep. Tak lupa mampir di rumah saudaranya Bang Arga. Cakep. Barang siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, insya Allah semoga masuk syurga. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah semua masuk syurga. Mau cepat atau lambat? Kalau cepat kembali kepada Allah tuh. Pokoknya intinya yang penting bagaimana nanti ketika akhir hidup kita, terkhusus semua yang hadir, seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, Sagulung Kota Batam, Batu Haji, insyaallah semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah masukkan ke dalam syurga, Allah pertemukan dengan Rasulullah dan dapat memandang wajah indah Rasulullah di syurga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita memperbanyak mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semoga kita kelak di yaumil akhir mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat, yang kami hormati para kiai, para ustadz, ustazah, imam masjid, dan yang kami hormati ketua yayasan, ketua Masjid Al-Ikhlas, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh masyarakat, jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami semua yang kami cintai, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tak dapat pula kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula kami sebutkan nama. InsyaAllah doa kami semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur, rezeki, dan Allah mudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru saya berpesan sebelum melakukan sesuatu, apalagi terkhusus berbicara mengenai agama, tentunya kita harus berwasilah ataupun bertawasul. Yang dimana tawasul itu adalah berwasilah kepada Rasulullah, para sahabat dan ulama.
Mungkin sebelum memulai acara ini izinkan saya untuk membaca tawassul dan memimpinnya. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Duhai Allah Zat yang Maha Agung, mohon ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa awal, dosa akhir, dosa zahir maupun dosa-dosa yang tersimpan di dalam hati dan fikiran kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami duduk bersama ya Allah, hanya bahagian luar saja yang terlihat ya Allah, namun di dalam hati dan fikiran kami ya Allah, saudara kami tidak mengetahuinya ya Allah, namun Engkau Maha mengetahuinya ya Allah. Hilangkanlah segala keburukan yang ada di fikiran dan hati kami, dan ampunkanlah segala keburukan-keburukan yang ada di fikiran dan dalam hati kami ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa atba'ihi al-kiram, thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ثم خصوصا إلى أرواح Nabi Hidir alaihissalam, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Imam Asy-Syafi'ullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri, Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, Raja Nong Isa, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, Tunggu Hindun binti Tunggu Cud Ali, Tunggu Abdul Rahman bin Tunggu Ismail, Rabiatul Al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi, Syekh Ibn Athaillah As-Sukandari, seluruh ulama-ulama sufi ya Allah. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kun fayakun. Insyaallah semoga acara ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu? Mungkin saya sapa ibu-ibu dulu yang di sebelah sana. Kalau saya bilang gini, Bu, jawabnya gini, iya gitu. Kalau saya bilang ibu-ibu, iya, iya, boleh? Boleh Ibu? Ibu? Ibu-ibu? Nah, adik-adik juga gitu ya? Dek? Adik-adik? Nah, bapak-bapak sekarang. Pak? Bapak-bapak? Semuanya? Alhamdulillah, semangat sekali di sini ya. Insyaallah semoga yang sakit dengan berkah Rasulullah dan kehadiran kami di sini Allah berikan kesehatan ya. Yang sulit semoga Allah mudahkan. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas hutangnya. Tapi dengan syarat jangan berhutang lagi. Yang sudah punya istri satu aja Pak. Kan gitu. Karena satu aja udah cukup kan gitu ya. Kalau mau nambah juga nggak apa-apa, itu hak bapak ya kan gitu ya, insya Allah ya kan gitu ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara malam ini adalah acara halal bi. Nah, adapun Bapak Ibu, sebahagian orang mengira halal bihalal itu bahasa Arab Bapak Ibu, padahal bukan Bapak Ibu. Halal bihalal itu adalah tradisi Indonesia. Ada halal dan halal. Kalau kita simpulkan artinya ikhlas dan mengikhlas. Sebagaimana tema ini,
Apa nih tema? Ikhlas meminta maaf, ikhlas memaafkan, dan ikhlas bermaafan. Adapun begini Bapak Ibu, mungkin ketika bermaafan ini seringnya kita adakan setahun sekali atau 2 kali, benar ya? Tradisi Indonesia itu di saat hari Lebaran. Sebenarnya setiap hari. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita kadang melakukan dosa baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang pertama terkadang dosa mata. Kita melihat yang bukan hak kita. Kadang dosa lisan. Kita berkata ataupun mengucapkan sesuatu sehingga menyakiti orang lain. Yang luar biasa itu dosa fikiran dan dosa hati. Karena saudara kita tidak tahu, tetapi kita menyembunyikannya, padahal kita sudah tahu bahwa Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Contoh gini Bapak Ibu, contoh misalnya ya, ini contoh misalnya, salatlah saya kan gitu ya di Masjid Al-Ikhlas, menjadi jamaah kan gitu, Allahu Akbar ya kan gitu ya. Lalu kemudian saya melihat ada orang itu agak resek, itu yang sholatnya resek ada kan ya. Wabil khusus tuh anak-anak kan gitu ya. Lagi sholat tuh bising kali anak ini di belakang nih. Kok nggak ada yang diamin kan gitu ya. Pernah nggak Pak tuh Pak? Nah itu dosa Pak. Ya kan gitu ya. Bising kali anak-anak di belakang nih. Aduh, lagi sholat emosi gitu. Nah itu dosa. Dosa yang muncul di pikiran ataupun mungkin masuk ke dalam relung hati, qalbu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak dosa tuh orang berilmu Bapak Ibu. Orang berilmu tuh itu paling banyak dosanya. Kalau dia tidak sadar bahwa ilmunya adalah titipan daripada Allah. Karena Bapak Ibu, ilmu itu dapat membuat kita sombong. Dan ilmu dapat membuat kita menyalahkan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, dengan adanya akhlak, maka ilmu itu dapat ditahan oleh akhlak. Makanya Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Contoh gini Bapak Ibu, mungkin kita manusia, setinggi apapun ilmu kita Bapak Ibu, itu kita tidak bisa mengalahkan ilmu iblis Bapak Ibu. Iblis ini sangat tinggi ilmunya Bapak Ibu. Tetapi karena hanya melakukan satu kesalahan, dia dikeluarkan dari surga Bapak Ibu. Karena apa? Karena ujub. Yang paling bahaya itu ujub, bangga diri. Ketika contoh kita dititipkan ilmu, mulai menyalahkan orang lain. Padahal dalam konsep tasawuf disampaikan, ketika kita melihat kesalahan orang lain, yang pertama, kalau mampu kita ingatkan. Kalau tidak mampu, maka kita mendoakan. Sebabnya apa? Terkadang Bapak Ibu dalam hidup kita tak sadar jumpa siapa. Betul apa betul? Betul apa betul Bapak Ibu? Contoh kita nih pergi nih, saya nggak nyangka nih jumpa Bapak Ibu semua. Dan kita belum kenal, mungkin insya Allah dengan sebab acara ini kita bisa saling mengenal satu sama lain kan gitu. Contoh suatu ketika kita berjalan, tiba-tiba ketemu ada orang yang rusuh gitu, sifatnya tak baik gitu ya. Ataupun kita pernah melihat orang yang sedang melakukan maksiat. Kita lihatlah ada orang ataupun anak muda sedang melakukan maksiat. Ketika kita melihat, apa yang terjadi? Ketika yang terjadi di dalam diri kita adalah menyalahkannya. Tanpa kita sadari kita adalah merasa lebih baik daripada dia. Contoh misalkan kita tanpa kita sadari, tak sengaja Bapak Ibu ya, berjalan ketemu sama anak-anak muda yang tidak paham dengan ilmu agama, dia lagi minum khamar. Lewatlah kita Bapak Ibu, kita lihat maksiat dalam hati kita. Apa dalam konsep tasawuf dibilang ketika muncul seperti itu, dia memang mabuk, kita tidak. Tapi ketika kita merasa lebih baik daripada dia, maka kita lebih buruk daripada dia Bapak Ibu. Maka apa yang semestinya kita lakukan? Doakan. Ketika kita melihat contoh ada anak muda yang sedang minum khamar, kita punya doa dalam hati kita, ya Allah, ini adalah ya Allah
hamba-Mu ya Allah. Ini adalah umat-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, sadarkanlah dia. Al-Fatihah. Begitu Bapak Ibu. Kalau mampu kita ingatkan. Kalau mampu lagi kita rangkul. Sebagaimana kami berusaha merangkul anak-anak muda Kota Batam, yang supaya jangan Kota Batam ini dirusak Bapak Ibu. Regenerasi kita siapa? Anak-anak muda Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Jika suatu tempat pemudanya itu kuat, maka tempat itu akan kuat Bapak Ibu. Maka oleh karenanya rangkullah anak-anak muda Kota Batam untuk dididik tentang agama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berkenan boleh menghubungi kami, karena kami di sana sedang merangkul anak-anak muda Kota Batam agar tidak merusak dirinya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu sebab-sebab dosa kita. Maka oleh karenanya halal bihalal itu ikhlas mengikhlaskan. Ketika bermaafan tidak hanya diucap Bapak Ibu, tapi diakui kesalahannya. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, saya pernah menggibah seseorang. Lalu kemudian hari lebaran saya datang untuk meminta maaf padanya. Syaratnya Bapak Ibu, saya harus mengakui salah saya. Contoh misalnya kayak gini. Pak, mohon maaf, suatu ketika saya pernah gibah Bapak. Maafin saya ya. Sebelum ada maaf dari manusia, hablum minan nas, belum selesai. Hablum minallah mudah Bapak Ibu, tapi hablum minan nas bisa jadi amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, dengan acara ini kan halal bihalal ya. Ketika bersalaman kita akui salah kita. Kita sampaikan kepada saudara kita itu salah kita apa. Dan kita contoh misalkan ada orang minta maaf, wajib mengikhlaskan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Dek, kayaknya saya mau berdiri nih. Dek, kayaknya kurang fokus nih ya kan. Dek, kayak tadi dek. Dek, adik-adik. Ustadz ada bawa jajan loh. Nyanyi dulu, nyanyi gini. Lagu Doraemon tau nggak? Ayo 1, 2, 3. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Ingin dikabulkan, ingin dikabulkan dengan kantong Ustadz Zulqadri juga ajaib. Tapi janji ya, kalau Ustadz lagi ngomong kamu tenang ya. Ini Ustadz udah siapin jajan. Sabar. Ustadz juga bawa hadiah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti Ustadz kasih hadiah. Ini nih yang dalam kardus ini gratis. Untuk semua yang hadir. Ini Bapak Ibu obat yang menyembuhkan Allah, tapi kita bisa berwasilah. Bapak Ibu pernah pergi ke rumah sakit nggak? Kan minum obat tuh. Bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Dalam ilmu tauhid, sedikit saya buka ilmu tauhid Bapak Ibu. Kan kita lapar nih, kita makan. Sebenarnya yang menghilangkan lapar itu bukan makan, tapi Allah. Tapi kita disuruh ikhtiar makan. Contoh misalkan, kalau misalkan ada yang bilang untuk menghilangkan lapar itu makan. Orang sakit Bapak Ibu kan nggak makan tuh, nggak lapar juga kan, nggak selera makan kan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang menghilangkan lapar Allah, yang menghilangkan haus Allah, yang memberi ketenangan Allah, yang memberi semuanya Allah, dan kita hanya meminjamkan punya Allah. Saya mau coba tunjuk tangan di sini, siapa yang punya mata? Dek, mata dek itu titipan. Punya Allah enggak tuh? Jadi sebenarnya mata kita
pinjamin. Kita nggak punya mata, kita nggak punya tangan, kita nggak punya kaki, kita nggak punya ilmu, kita nggak punya apa-apa, tapi dititipin sama Allah. Makanya tak perlu sombong. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Hartamu punya Allah, ilmumu punya Allah, matamu punya Allah, bahkan dirimu sendiri, bahkan sampai ruhmu. Dengan ruh itulah sehingga engkau bisa bergerak. Itu pun punya Allah. Jadi apa yang mau disombongin? Jadi Bapak Ibu, ini saya bawa itu punya Allah. Saya dipesankan sama guru saya, jangan mencari kehidupan dalam agama, tapi hidupkanlah agama. Ini Bapak Ibu sudah saya doain. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi wasilah obat yang sakit. Yang sehat semoga menjadi kekuatan untuk nikmat beribadah. Banyak orang beribadah Bapak Ibu tapi enggak nikmat. Ciri-ciri orang yang beribadah enggak nikmat kayak mana? Pengen buru-buru aja tuh ibadah. Contoh ada orang yang enggak nikmat di dalam masjid, habis salam pengen keluar aja. Itu enggak nikmat dia dalam masjid. Padahal masjid rumah. Kalau kita nikmat Bapak Ibu, nikmat itu apa? Kita betah di situ. Dan ketika kita tidak di situ, kita rindu kepada itu. Itu nikmat. Contoh misalkan udah nikmat ibadah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya. Sadar enggak tapi? Ketika kita ucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Susahmu kecil. Sakitmu kecil. Sedihmu kecil. Kecewamu kecil. Ketika engkau sadar mengucapkan Allahu Akbar, innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atas izin Allah Bapak Ibu, ini harta punya Allah, dititipin ke saya. Makanya ketika saya datang, saya bukan tamu. InsyaAllah saya berharap Bapak Ibu nerima saya dan kami semua menjadi saudara. Boleh? Atas bentuk rasa terima kasih kami Bapak Ibu, kami hadiahkan ini nanti gratis. Itu punya Allah, bukan punya Ustadz ya. Itu produk-produk ini kemarin ada yang dari India Bapak Ibu. Ada yang dari Singapura. Ada yang dari Malaysia. Berobat saya kasih hari ini. Insya Allah ada yang rematik, ada yang stroke, ada yang kolesterol, ada lain sebagainya. Insya Allah kalau Allah izinkan sembuh. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah Bapak Ibu. Saya kasih gratis Bapak Ibu. Sebagai bentuk rasa kasih, sayang dan terima kasih saya kepada Bapak Ibu karena sudah menerima kami hadir di tempat ini. Ya Bapak Ibu ya. Adik-adik tenang adik ya. Ya dek. Oke mungkin kuis dulu. Siapa yang mau jawab pertanyaan Ustadz? Yang hafal Quran ada? Yang hafal Quran? Abang awak, saya kangen sama abang, Bang sini bang. Saya dari tadi nengok abang ini nih. Pinjam boleh nggak? Ini apa itu? Apa itu namanya itu? Ayo bang, maju ke depan boleh? Apa ini bang namanya bang? Ayo bang sini bang. Izin boleh kasih mic dari sini bang ya? Mau di sini apa di sana? Oh di sini, oke. Coba saya tes ya gitu. Mana aku buat? Pokoknya ngikut bas tadi. Ada mic Pak. Tinggi siapa saya sama bang nih? Izin boleh bang? Saya benerin peci ya bang ya. Nah. Nama abang siapa? Ya? Yolong. Apa bang? Jalal. Jalal. Galang. Oh galang. Rempang galang berarti. Masya Allah. Asli orang Melayu. Boleh nanya nggak bang?
Tapi jujur. Abang sama saya ganteng siapa? Saya. Masya Allah keren. Masya Allah betul. Harus pede bang. Abang udah kelas berapa? 9 tuh berarti kelas 3 SMP ya? Kelas 3 SMP mana? Al-Azhar. Al-Azhar di apa nah? Nogoya ya? Jadi? Darul Gufron Sagulung itu? Oke, mik bang ya? Oke. Abang dah hafal Quran? Hafal? Quran surah Al-Mulk hafal? Surah apa yang hafal? Semua juz 30. Surah apa? Surah cinta untuk star lah. Jadi surah apa? Ya? Ayo bang, ayo. An-Nas. Al-Mulk bisa? Al-Buruj. Oke. Artinya apa tuh? Oke. Iramanya apa? Jiharkah, kurdi, ras, shika? Biasa aja. Oke, biasa aja. Saya bismillahirrahmanirrahim, abang sambung langsung ke Al-Buruj ya. Gugusan bintangnya gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mas'ud. Qutila ashabul ukhdud. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Masya Allah. Banyak-banyak hafal lagi bang ya. Sekarang saya mau ngasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang mau yang mana? Ini bang nggak dibawa mati ya bang ya kan? Tapi banyak orang kalau nggak ada ini mati. Abang pilih yang mana satu aja. Abang bilang apa? Oke, sekarang doain Ustadz singkat aja. Doain Ustadz. Ya Allah, mudah-mudahan Ustadz ini entah apalah. Ya, sehat. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ustadz ini diundang lagi ke sini, biar ngasih saya 2 lembar lagi ya Allah. Amin. Oke, salam bang, salam. Lu. Makasih ya bang ya. Bapak Ibu, ada orang nanyaan sama saya kan gitu ya. Kenapa Ustadz kok cium tangan orang kan gitu, apalagi itu anak-anak. Karena saya merasa dosa saya lebih banyak daripada orang tuh. Tapi minta tolong lah Pak yang datang-datang sini. Kalau saya cium tangannya jangan ditarik lah Pak. Kalau Bapak mencium tangan saya nggak apa-apa. Saya izinkan saya cium tangan Bapak. Kenapa? Saya diajarin guru saya, setinggi apapun ilmu anak muda, tetap tinggi ilmu orang tua. Karena anak muda belum pernah tua, tapi orang tua dah pernah muda. Jadi kalau saya cium tangan Bapak berarti Bapak tuh Bapak saya. Boleh Pak? Masya Allah, ya kan? Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, halal bihalal tadi apa? Ikhlas Bapak Ibu tahu nggak dosa kita yang paling banyak sama siapa? Sama mak kita. Yang kedua sama bapak ki. Yang ketiga sama guru ki. Mama kita Bapak Ibu ya.
Itu contoh ketika dia mengandung ya Bu ya. Benar nggak Bu? Mengandung 9 bulan lebih itu merasakan sakit, betul Bu? Habis itu ketika melahirkan hampir saja nyawa mak kita nih hilang. Habis itu menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya. Di dalam diri kita ini ada darah mak kita Bapak Ibu. Maka jangan lupa pesan saya kepada seluruh jamaah itu yang masih ada orang tuanya. Kalau orang tuanya di Batam, minimal seminggu sekali datangilah orang tua itu. Tengok wajahnya. Bilang sama dia, "Mak, minta maaf ya Mak ya. Mungkin dari kecil, dari dulu saya ketika Mak rawat, Mak didik, saya banyak salah Mak. Minta maaf ya Mak ya." Terus bilang kepadanya, "Mak, terima kasih ya Mak ya atas segala yang Mak beri kepada saya. Mak tak pernah meminta apa-apa kepada saya. Dan apapun ketika saya memberi kepada Mak, saya tak akan pernah mampu membalasnya." Kepada ayah kita, ingat Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah tidak pernah bercerita, tetapi banyak beban di kepalanya. Seorang ayah akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Di dunia menafkahi keluarganya, di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kelakuan anak dan istrinya. Coba kita datangi ayah kita, yang ayah kita ini masih hidup. "Pak, ya, Bapak sehat Pak?" Kita pegang tangannya, mungkin tuh udah berkerut gitu Bapak Ibu, karena lelah dulu ngerawat kita Bapak Ibu. Tangannya mungkin ada yang kasar karena mungkin dia bekerja di PT ataupun pekerja bangunan Bapak Ibu. Untuk apa semua? Untuk kita Bapak Ibu. Kalau misalkan hari ini kita masih punya orang tua, tapi kita tak pernah mengunjungi orang tua itu Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu, orang tua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna Bapak Ibu kita menangis ketika dia sudah terbaring menjadi jenazah. Gunakanlah kesempatan hari ini. Kalau dia di kampung, seminggu sekali telepon. Berapa banyaklah paket kita habis untuk nelpon orang tua kita, sedangkan kita searching Google, nonton YouTube, itu ada paket. Kenapa kita nggak bisa nelpon orang tua kita? Yang khawatirnya nanti Bapak Ibu ketika dapat kabar orang tua kita ada kembali kepada Allah Bapak Ibu, disitulah baru kita menangis. Tak ada guna lagi tangisan dan penyesalan waktu itu, karena semua sudah berlalu. Saya Bapak Ibu, orang tua saya, bapak saya makamnya itu di Temiang Bapak Ibu. Mama saya di Bagan, Piayu gitu. Ketika contoh misalkan momen-momen lebaran, ketika halal bihalal, saya rindu pengen nengok muka mak saya sama bapak saya. Tapi itu hanya kenangan Bapak Ibu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Kalau mau cari ridha Allah, tergantung ridha orang tua. Dosa kita ini banyak. Bilang sama mak kita, "Mak, minta maaf kalau saya kasar." "Pak, minta maaf kalau saya melawan, tidak pernah dengar omongan bapak." Ya kan? Minta maaf. Adik-adik tenang ya. Kamu punya orang tua nggak? Kamu semua ini punya orang tua nggak? Ada anak yatim? Yang anak yatim tunjuk tangan. Oke, kalau nggak ada ya udah. Coba kamu pejamin mata. Pejamin mata, ikutin Ustadz. Ingat wajah orang tuamu. Ya kan? Sama juga semua Bapak Ibu. Dengarinlah syair saya Bapak Ibu, agar supaya kita mendapat ridha Allah. Ridha Allah wa ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Kalau orang tua kita ridha, Allah ridha sama kita. Kalau Allah ridha, semua mudah urusan kita Bapak Ibu. Coba kita ingat orang tua kita. Saya juga ingat orang tua saya Bapak Ibu. La ma'bud illa Allah, la ilaha illallah. Susah sekali
ibumu mengandung dari pertama hingga melahirkanmu. Ketika kamu lahir dipeluk dan dicium di dalam ayunan, disayang kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga. Seekor nyamuk pun tak dibiarkan menggigit kamu. Kalau kamu sudah dewasa nak, merantau meninggalkan ayah dan ibumu, sekali-kali nak kunjungi ayah dan ibumu. Jangan biarkan nak ayah dan ibumu sakit karena rindu padamu. Jangan biarkan ayah dan ibumu diazab karena dosamu. Kembang bunga mawar waktu hujan turun, kembangnya tersusun indah warnanya. Tak guna lagi kamu menangis kalau ibumu sudah tiada. Tak guna lagi kamu menangis kalau ayahmu sudah tiada. Kalau kamu sudah dewasa namamu sudah harum. Jangan pernah lupakan jasa ayah dan ibumu. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas
melainkan Allah yang membalasnya. Jasa ayah dan ibumu nak takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita misalkan waktu bayi dibuang mak kita, tidak bisa kita duduk hari ini seperti ini Bapak Ibu. Ayah kita mencari nafkah, tapi terkadang tanpa kita sadari kita membantahnya. Maka paling banyak dosa kita sama mak kita, ibu kita. Kemudian sama ayah kita. Kemudian sama guru kita. Imam masjid disepelekan. Perlu Bapak Ibu tahu, kampung nih, perumahan ini bisa selamat karena doa-doa imam masjid Bapak Ibu. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami semua petunjuk. Yang enggak sholat gara-gara doa imam masjid semua dapat petunjuk. Wa'afina fiman nafait. Berikanlah kami kesehatan. Walaupun dia mengaku Islam, tapi dia tak sholat. Karena doa imam masjid, sehatlah orang-orang yang ada di perumahan ini. Guru ngaji Bapak Ibu, di Nongsa Bapak Ibu, 1.000 sehari gajinya. 30 hari, 30.000. Padahal Bapak Ibu, guru ngaji, para ulama, imam masjid ngajarin anak kita alif, ba, ta, sa, sehingga nanti ketika anak kita paham, nanti ketika kita terbaring menjadi jenazah, dia berdoa. Kalau tu contoh misalkan bapaknya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Kalau tu maknya, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ampunilah dosa bapakku ya Allah, ampunilah dosa makku ya Allah, maafkanlah segala kesalahannya ya Allah, bahagiakanlah nanti di dalam kubur ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Janganlah engkau azab ayah dan mak saya. Siapa yang ngajarin? Ustazah, Ustadz, imam masjid. Tapi Bapak Ibu, akal kita zaman sekarang sudah dirusak. Kenapa? Karena hebohnya di media sosial. Banyak sekarang oknum-oknum ustadz telah melakukan pelecehan seksual. Tidak semua Bapak Ibu. Jangan karena dengan sebab satu kita rusak 1.000 Bapak Ibu. Itu adalah ulah-ulah orang Yahudi. Membuat kita bagaimana kita tidak cinta kepada ulama. Manalah mungkin kita bilang kita bisa cinta kepada Rasulullah, sedangkan kita tak pernah melihat Rasulullah. Bagaimana cara kita cinta kepada Rasulullah? Yaitu dengan mengikuti ulama-ulama yang benar Bapak Ibu. Barang siapa punya kesel dan kebencian di dalam kalbunya, wabil khusus teruntuk ulama, tak akan mendapat syafaat Rasulullah Bapak Ibu. Kalau misalkan melihat di media sosial yang aneh-aneh, berdoalah kepada Allah, ya Allah lindungilah saya dari perkara itu. Ya Allah ampunilah dia dan berikanlah dia petunjuk. Karena umat Rasulullah bukan saling menyalahkan Bapak Ibu, tapi saling Benar ya Bapak Ibu? Banyak sekarang nih orang kalau ketemu ustaz dah takut. Kenapa? Ya karena oknum-oknum di media sosial. Tidak semua Bapak Ibu. Hargailah imam masjid. Hargailah para ustaz dan ustazah kita. Kalau kita tinggal di sini, hargailah mereka. Kalau kami cuma datang sebentar terus pulang. Yang ada di sini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikir. Di sini semua bapak-bapak tak akan hidup kekal Pak. Ibu-ibu tak akan hidup kekal Bu. Suatu ketika jenazah Bapak Ibu akan diantar ke masjid. Betul apa betul? Yang enggak sholat pun dipaksa untuk disolatkan terakhir di masjid. Maka datanglah ke masjid sebelum didatangkan ke masjid.
Boleh kerja Pak, 8 jam, 11 jam, 12 jam. Semua yang Bapak kerja, hasilnya ditinggalkan Pak. Sebelum berangkat kerja, sholat subuh berjamaah. Sholat zuhur, kalau di PT, berjamaah. Kalau lagi di PT, sholat di PT. Kalau dari di rumah Pak, usahakan Pak. Usahakan sholat di masjid. Untuk kekuatan perumahan ini ataupun kampung ini agar terhindar dari bala dan musibah. Jangan sampai kita nanti kalau contoh bala dan musibah sudah datang, baru kita sibuk ke masjid. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal apa kata panggilan azan tu? Hayya 'alas salat. Marilah solat. Solat itu dalam kata bahasa Arab shalla artinya berdoalah, berdoalah. Hayya 'alal falah. Raihlah kemenangan. Berarti yang enggak mau datang enggak mau raih kemana? Kenapa? Sebab hidup kita sulit. Karena kita tidak memprioritaskan Allah, Bapak Ibu. Boleh kerja tapi jangan lupa prioritaskan itu ibadah. Kita nanti suatu hari Bapak Ibu ya akan dilepas nih baju-baju kayak gini dilepas. Nanti kita akan dimandiin. Habis dimandiin apa? Dipakaikan kafan, dipakaikan baju terakhir kita. Habis itu dibawa ke masjid, disolatin. Habis itu baru dibawa ke dalam kubur Bapak Ibu untuk dikuburkan. Kita sendiri di dalam kubur. Siapa yang nemenin kita? Amal ibadah kita Bapak Ibu. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada salat di dunia, itulah dia teman setia. Istri kita, anak kita, suami ibu cuman ngantar sampai kuburan. Ya kan? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada harta lalu bersedekah di dunia, itu menjadi istana di kubur kita. Jikalau ada harta sisihkan untuk Allah, namanya sedekah, itu menjadi penerang kubur kita. Janganlah suka dipuji-puji dan juga disanjung-sanjung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ini kesombongan, saya memohon ampun kepada Allah. Tapi ini bentuk cinta kami kepada Bapak Ibu yang hadir. Nanti saya bagi Bapak Ibu harta itu tak saya bawa mati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah mau jam 10:30 nih. Besok ada yang kerja enggak ya? Enggak ada Pak. Ibu-ibu dulu, saya mau ngasih hadiah untuk ibu-ibu. Mau hadiah, Bu? Izin dulu untuk MC kasih madu gratis untuk ibu yang bilang merdeka tadi, kasih gratis madu. Doakan kami ya Ibu ya. Ibu tadi semangat kali. Ibu tadi mana yang merdeka tadi? Mana tadi Ibu merdeka tadi ya? Yang tadi merdeka gitu. Mana tadi? Ibu-ibu semua nanti dapat nih Bu. Ada air ruqyah sama parfum ya Bu ya. Nah, kalau ini ada gift gitu. Gift namanya hadiah. Harta ini tak saya bawa mati, mudah-mudahan
Ini menjadi bekal ketika saya mati. Harta Bapak Ibu tak dibawa mati. Harta terbagi menjadi 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang disimpan jadi rebutan. Dan jadi rebutan anak cucu kita, namanya harta warisan. Yang dibagilah, itulah yang menjadi hak milik kita di akhirat. Allah akan balas semua. Mudah-mudahan dengan ini menjadi asbab tali silaturahim kami di sini menjadi berkasih sayang kita ya Bapak Ibu ya. Untuk ibu-ibu ada yang mau jawab pertanyaan saya? Pertanyaan itu mudah kali. Ibu tunjuk tangan yang mau jawab pertanyaan saya, Ibu. Ibu boleh, Bu? Ibu boleh, Bu? Ibu-ibu jangan tengok ke belakang. Ibu-ibu yang megang apa ini? Apa namanya? Ibu boleh, Bu? Pertanyaannya mudah kali. Pokoknya kalau ibu nggak bisa jawab, saya bantu. Boleh? Boleh aja, Bu. Bila boleh gitu. Oke. Pertanyaannya kayak gini, Bu. Saya laki-laki apa perempuan, Bu? Oke, dapat hadiah. Ibu mau yang mana, Bu? Nah. Ibu mau yang mana, Bu? Silakan, Bu, dipilih aja. Ini berkah, Bu, dikasih Ustadz berkah. Mudah-mudahan dengan ini insya Allah nanti rezeki Ibu berlipat ganda. Ya, Bu ya. Silakan Ibu pilih aja. Satu lah, Bu. Oke. Abang udah tadi kan? Oke. Bapak-bapak lagi. Bapak-bapak mau, Pak? Bapak-bapak mau, Pak? Oke, bapak-bapak ada yang mau jawab pertanyaan saya, tunjuk tangan tuh. Itu bukan bapak-bapak, kamu calon bapak-bapak. Ada yang menjawab pertanyaan saya? Kalau nggak ada saya mau lanjut udah 11:30, nanti orang pulang semua pula. Kita mulai satu-satu pulang. Nanti saya ditinggal sendiri. Ya kan? 11:30 nanti saya ditinggal sendiri pula di sini. Nah, kacau kita. Ada yang menjawab pertanyaan saya, Bapak-bapak? Ada nggak sih? Nggak ada. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Adik-adik nanti kita bagi-bagi hadiah ya. Jangan lupa pulang ya. Jangan lupa pulang ya. Adik-adik, jangan lupa pulang ya. Jangan lupa pulang ya. Besok misalkan contoh misalnya, kamu ngundang orang, kamu nggak boleh pulang dulu. Itu namanya akhlak. Karena itu salah satu menghargai tamu. Kalau kamu pulang dulu berarti kamu belum belajar akhlak. Saya bukan nyalahin tapi saya mengingatin sebagai pendakwah Bapak Ibu. Tugas kami mengingatkan Bapak Ibu. Kami tidak memaksa siapapun Bapak Ibu, kami hanya menyampaikan ilmu Allah. Mohon maaf jikalau ini memang merasa lebih baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, mohon maaf ya Ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri solehah. Bapak-bapak jadi suami yang soleh. Anak-anak ini jadi anak yang soleh dan Ada dua lagi, ada yang selanjutnya Bapak Ibu. Itu dalam ilmu akhlak guru saya mengatakan, mursyid saya mengatakan, kalau misalkan ada orang ngomong, usahakan kita jangan main karena itu merupakan merusak akhlak, itu kurang akhlak. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau udah tahu jangan diulang lagi. Kayak gitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya khawatir nih kalau kepanjangan nanti pulang semua. Karena udah jam 10:25. Karena saya kalau mengisi kajian di sana di majelis itu kadang jam 1 baru siap. Kadang 1:30, tapi janganlah di sini ya kan. Yang penting dia sikit tapi pas. Kayak gini Bapak Ibu, ikhlas mengikhlaskan tadi. Kita ketika bermaafan jangan kita bilang maafin ya kalau saya ada salah gitu. Nanti kita maaf-maafan ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan berantem sini. Jangan pula berdebat nanti gara-gara kue. Ya kan gitu. Ini kue ini kurang asin nih kan gitu. Jangan. Bapak Ibu tahu nggak acara ini bisa lancar kenapa? Karena kerjasama. Ibu-ibu buat kue, bapak-bapak pasang tenda, benar ya? Acara ini nggak akan bisa berjalan seperti ini tanpa kerjasama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.
Pesan tadi Bapak Ibu bukan saya menyalahkan, tapi saya mengingatkan. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, besok misalkan Bapak Ibu mau dengar saya dan keterangan ini dari Al-Quran. Kalau misalkan kita ngundang orang, kita nggak boleh pulang duluan. Kalau misalkan contoh, kita ngundang orang besok terus kita pulang duluan, nanti apa yang kita buat, orang buat ke kita Bapak Ibu. In ahsantum li anfusikum wa asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Yang kedua, kalau ada lagi orang ngobrol, apalagi itu orang tua, jangan main HP anak. Ini juga marah dia sama awak. anak soleha ya. Terus saja solawat, insyaallah kamu semua dicintai sama Rasulullah ya. Nanti kalau ada waktu Ustadz undang sana mau ke pondok. Ya nanti duduk. Ustaz nggak bisa main itu, ajarin Ustaz ya. Oke. Ada juga gitar. Ustaz bisa main gitar. Tapi kalau itu kurang bisa. Ajarin saya nanti Ustaz ajarin kamu main gitar ya kan? Oke Bapak Ibu ya. Mengingat waktu Bapak Ibu, yang intinya waktu disampaikan, waktu itu seperti anak panah yang telah dikeluarkan busur panah, dia akan mengejar kita. Ketika sudah waktunya, kita akan kembali kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu, kita nggak tahu mati kita kapan. Gunakanlah waktu untuk senantiasa berbuat baik, meminta maaf kepada siapapun, dan terkhusus khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang baik bagi manusia lain. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ceramah saya nggak lucu, karena saya bukan pelawak Bapak Ibu ya gitu. Apabila ada yang saya sampaikan tadi ada manfaat, silakan diamalkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada salah dari kata-kata, perilaku, perbuatan tim-tim kami mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf. InsyaAllah semoga kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengakhiri ini, mohon aminin doa saya ya Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah. Ya Allah, mohon sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Allahumma asturna ya Allah. Ya Allah, mohon tutupilah segala aib dan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rfa'na ya Allah. Ya Allah, mohon angkatlah derajat kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik halal lagi berkah, dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami, mohon tetapkanlah kami dalam agamamu dan dalam ketaatan ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan iman ya Allah. Wakhtim lana bil Islam. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan Islam, dengan keselamatan, ketenangan dan kedamaian ya Allah. Mudahkanlah kami ketika nanti menghadapi sakaratul maut ya Allah.
واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة. Mohon akhiri hidup kami dengan melakukan kebaikan ya Allah. Kami berlindung padamu ya Allah dari segala keburukan dan maksiat daripada akhir hidup kami ya Allah. Allahumma ij'al lana nuran fi qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon jadikanlah hati kami menjadi terang ya Allah. Wa fikrina ya Allah, terangilah fikiran kami ya Allah. Wa hayatana, terangilah kehidupan kami ya Allah. Ilahana yassir lana ya Allah, wa la tuassir lana ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, mohon jangan engkau persulit ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Mohon ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, terkhusus anak-anak yang hadir dalam acara ini, menjadi anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ij'alna muqimas salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mohon jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami menjadi hamba-Mu yang setia mendirikan salat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah Bapak Ibu, tibalah kita di akhir acara. Bagi Bapak Ibu yang mau produk ruqyah, silakan nanti temui saya ya kan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena tadi saya awali dengan pantun, izinkanlah saya mengakhirinya dengan pantun. Apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada Ilahi. Bukan bermaksud untuk menyudahi tausiah ini. InsyaAllah jikalau Allah izinkan, semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Zulqadri bin Tengku Abdurrahman, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.